Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik 4D subtema 3 pembelajaran 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita mengangkatkan kedua tangan kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin. Baik teman-teman, sudah disiapkan buku paketnya serta alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar, tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi sikap tokoh yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang kedua, membuat peta pikiran berisi pendapat tentang sikap tokoh dalam cerita. Nah, silakan teman-teman buka pembelajaran 4-nya pada halaman 98. Sebelumnya kita ke Ayo Berpendapat. Ya, simak gambarnya. Pak Dika adalah seorang kepala desa. Setiap hari Pak Dika pergi ke kantor kepala desa untuk bekerja. Sebagai seorang kepala desa, Pak Dika bertugas memimpin desa, mengayomi warga, serta memberikan pelayanan kepada warga di desanya. Pak Dika merupakan kepala desa yang arif dan bijaksana sehingga ia disukai oleh warga di desanya. Nah, teman-teman, pernahkah kamu mengunjungi sebuah kantor desa? Oke, ada yang sudah, ada yang pernah. Nah, kantor desa dipimpin oleh siapa ya yang memimpinnya? Oke, yang memimpinnya adalah kepala desa. Tahu tidak siapa nama kepala desa yang sekarang kamu tinggal? Tempat tinggalmu. Oke, silakan sebutkan masing-masing ya siapa nama kepala desanya. Kalau kalian tidak tahu, boleh cari tahu dengan menanyakan kepada ayah atau bundanya ya, siapa nama kepala desa yang di tempat kamu tinggal. Nah, teman-teman, kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dalam pemerintahan ya. Nah, menurutmu sikap apa ya yang harus yang harus dimiliki oleh kepala desa? Ayo kita bicarakan tentang itu. Nah, di sini lihat gambarnya. Pak Dika sedang memberikan pelayanan kepada kepala desa. Nah, ini adalah kantor kepala desa. Nah, teman-teman tahu di mana kantor kepala desa? Nah, nanti cari tahu ya. Berdasarkan informasinya dengan boleh bertanya pada ayah bundanya ya atau kakaknya di mana kantor kepala desa, boleh kalian kunjungi atau kalian lihat berkunjung, serta apa sih tugas-tugasnya kepala desa. Oke, sekarang kita itu tugas di rumah ya untuk bertanya jawab atau diskusi dengan orang tua. Sekarang kita mengidentifikasi sikap tokoh yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, seorang kepala desa harus memiliki sikap-sikap yang baik yang dapat menjadikan contoh untuk warga desanya. Nah, seorang kepala desa juga harus mampu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warganya. Kepala desa juga harus mampu membawa warganya menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk kita simak dan baca teks contoh gotong royong mempererat persatuan. Oke, Miss Hikmah bacakan. Kalian silahkan disimak. Seni dan budaya menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat. Dari masyarakat Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam setahun, desa ini paling sedikit mengadakan 5 festival kesenian tradisional. Semua warga terlibat dalam gelaran tersebut demi membangun semangat gotong royong. Pujiono, Kepala Desa Bandung Rejo, mengatakan mereka ingin melestarikan sekaligus memupuk rasa persatuan dan kebersamaan melalui festival seni dan budaya ini. Desa ini pun dinobatkan sebagai Desa Pelestari Seni Budaya di Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Nah,
Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Sri Hartini mengatakan, Desa Bandung Rejo layak menyandang gelar tersebut karena terbukti bahwa warganya sangat mencintai seni tradisi warisan nenek moyang. Sri menyatakan bahwa desa tersebut menjadi bukti bahwa jiwa gotong royong masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Mereka ini penjaga persatuan bangsa. Kalau ada yang mengatakan gotong royong sudah tidak ada, sama sekali tidak. Di sini buktinya ada ya, ujar Sri. Sri menegaskan pemerintah terus mendukung upaya pengembangan seni dan budaya di Indonesia karena sektor ini penting sebagai penguat rasa kebangsaan, memperkokoh persatuan dan pengikat cita-cita bangsa. Tidak hanya itu, kegiatan seperti festival seni ini tanpa disadari telah menanamkan pendidikan karakter kepada generasi muda dan menumbuhkan jiwa gotong royong, hidup rukun, dan jujur. Nah, seru sekali ya teman-teman, dengan membaca kita akan menambahkan wawasan kita. Nah, itu adalah desa gotong royongnya desa Bandung Rejo ya, yang desanya kepala desanya yang bernama Pujiono. Oke teman-teman, desa ini sangat kreatif, menjunjung tinggi persatuan dan saling gotong royong. Yuk kita berikutnya kita diskusikan tanya jawab pada halaman 100. Nah, berdasarkan teks gotong royong mempererat persatuan. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apa yang dilakukan Pak Pujiono selaku kepala desa? Nah, selaku kepala desa adalah sebagai panutan, harus memberikan contoh yang baik untuk warganya. Nah, apa yang dilakukan Pak Pujiono selaku kepala desa dalam teks yang sudah kalian baca tadi? Nah, 2. Apa saja manfaat kegiatan yang dilakukan Pak Pujiono dan warganya? Manfaatnya bagi warga sekitar apa? Oke, yang ketiga, apakah kegiatan Pak Pujiono dan warga menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila? Ya. Jika iya, jelaskan alasannya. Jika tidak, jelaskan juga alasannya. Nah, yang keempat, apa yang kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Oke ya, dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan atau contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti apa? Silakan kalian diskusikan atau tuliskan jawabannya. Nah, seperti halnya warga desa Bandung Rejo, semua warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Apa? Kenapa? Agar terjalin kehidupan yang damai. Tidak ada pertengkaran. Oke, sudah dipahami ya teman-teman pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, dari teks yang kalian baca, simpulkan contoh-contoh peristiwa yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Di antaranya yaitu bekerja sama ketika bermain, 2. Kerja bakti di lingkungan, 3. Gotong royong memperbaiki jalanan yang rusak, 4. Menghargai perbedaan pendapat di antara kelompok, 5. Menjaga keamanan lingkungan. Itu hanya 5 contoh dari Sima. Nanti kalian boleh cari tahu dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya 5 tapi banyak ya peristiwa yang mencerminkan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu contoh peristiwa yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Nah, berikutnya apa sih manfaat dari sikap kerjasama, sikap gotong royong bersama-sama dengan teman atau bersama dengan tetangga atau masyarakat di lingkungan masyarakat? Ternyata mempunyai banyak manfaat. Salah satunya, manfaat kerjasama dalam kelompok yaitu pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Coba kalau pekerjaannya membersihkan selokan, dikerjainnya sendiri.
hanya yang dikerjakan oleh kepala desa aja, Pak Pujiono aja. Warganya tidak membantu. Nah, pekerjaannya jadi berat atau terasa ringan? Nah, sudah tahu jawabannya pasti terasa berat. Tapi jika dilakukan kerjasama, bersama-sama, bergotong royong, Pak Pujiono dengan warga masyarakat sekitar membersihkan selokan, maka pekerjaannya akan terasa ringan, terus dan menjadi cepat selesai. Selain itu, bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, yaitu dapat mempererat persaudaraan antara kepala desa dengan warga yang dia pimpin. Jadi tumbuh rasa persaudaraan karena sikap saling kerjasama, gotong royong, dan membantu. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke pelajaran bahasa Indonesia, itu membuat peta pikiran berisi pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita. Nah, sekarang kita akan membuat peta pikiran dari gotong royong mempererat persatuan. Nah, kita bagi ada 5 peta. Yang pertama lokasi, terus nilai Pancasila yang diamalkan, tokoh yang terlibat, manfaat gotong royong, dan pesan moral yang dapat kamu tiru atau kamu lakukan. Yang pertama, gotong royong mempererat persatuan di lokasi. Lokasinya di mana? Silakan dibaca lagi teks gotong royong mempererat persatuan. Lokasinya adalah di Desa Bandung Rejo. Oke, contohkan, ini adalah lokasinya. Sekarang nilai Pancasila yang diamalkan. Silakan diteliti lagi bacanya, disimak lagi, dibaca lagi. Kalau sudah ketemu jawabannya, silakan ditulis ya. Jawabannya di halaman 100. Kemudian tokoh yang terlibat siapa aja? Silakan ditulis manfaat gotong royong. Nah, silakan. Dan terakhir adalah pesan moral yang dapat kamu tiru. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, berikutnya adalah tugas terakhir. Kita mengerjakan ayo berlatih pada halaman 102. Nomor 1, sekalipun berbeda agama, Nina dan teman-teman tetap saling bekerja sama menjaga kebersihan kelasnya. Menurut pendapatmu, apakah sikap mereka termasuk dalam pengamalan sila ketiga Pancasila? Silahkan kalian berikan pendapat, terus dan jelaskan. Yang kedua, perhatikan gambar berikut, berikan tanda centang pada peristiwa yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Dan kemudian jawablah pertanyaan A, B, C, dan D. Oke teman-teman, jika sudah dikerjakan, ayo berlatihnya. Jangan lupa untuk langsung mengirim tugasnya jika sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.